Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akuntansi giro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Lailil Widat dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufaroka dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Rio Elfonda dengan NIM 2019 310368. Apa yang dimaksud dengan akuntansi giro? Pengertiannya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil giro, atau alat perintah pembayaran lainnya. Giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk. Biljet giro merupakan suatu surat perintah untuk pemindahan bukuan, yaitu dari nasabah satu bank kepada bank yang bersangkutan. Pencatatan simpanan giro ini dapat dilakukan dalam buku yang disebut sebagai buku giro atau rekening giro. Karena saldonya yang bersifat, pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro atau demand deposit dalam dunia perdagangan, pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Agar aktivitas transaksi giro berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan tools untuk mendukungnya. Salah satunya adalah akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rekening giro. Yang pertama adalah rekening giro perorangan, dan yang kedua adalah rekening giro badan usaha, yang ketiga adalah rekening gabungan atau rekening bersama. Nah, yang pertama adalah rekening giro perorangan, yang biasanya dimiliki atas nama pribadi ataupun usaha perorangan seperti toko, restoran, dan sebagainya. Yang kedua adalah rekening giro badan usaha, yang dimana rekening giro yang dimiliki atas nama badan usaha, contohnya seperti rekening giro perusahaan, koperasi, yayasan, CV, dan persekutuan firma, serta sebagainya. Dan yang ketiga adalah rekening gabungan atau rekening bersama, adalah rekening perorangan yang dibuka atas nama dua orang, di mana segala konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang timbul pada rekening bersama menjadi tanggung jawab seluruh nasabah pemilik joint account. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan media pendebitan rekening giro. Yang pertama ada cek. Cek ini adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank menyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dalam penggunaan cek berlaku prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindah bukuan. Kedua, dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, diterbitkan dalam mata uang rupiah. Berdasarkan jenisnya, cek terdiri atas yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama ini yaitu cek yang menyantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk atau pembawa, yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut dan menunjukkan kepada bank tertarik. Yang kedua, biljet giro. Biljet giro ini adalah surat perintah dari penarik pada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana pada rekening penerima.
Dalam penggunaan bilet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana perintah pemindah bukuan. 2. Tidak dapat dipindah tangankan. 3. Diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang terakhir, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendebatan rekening lainnya. Ini contohnya adalah pembebanan jasa administrasi, pendebatan setoran jaminan LC atau bank garansi, dan pembebanan provisi kredit. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih biaya yang melekat pada produk dan berapa jangka waktu berlakunya produk. Nah, untuk biaya yang melekat pada produk, yang pertama ada biaya materai untuk pembukaan rekening, dan yang kedua adalah biaya administrasi bulanan. Yang ketiga ada biaya untuk setoran dan tolakan warkat clearing, dan yang keempat ada biaya apabila rekening ditutup. Dan yang terakhir adalah pajak atas jasa giro sesuai peraturan yang ada. Dan selanjutnya adalah berapa jangka waktu berlakunya produk. Nah, di sini untuk yang pertama adalah sesuai permintaan nasabah, dan yang kedua adalah rekening nasabah itu ditutup karena cek kosong atau karena blacklist. Nah, yang ketiga adalah ditutup oleh bank karena bersaldo minim. Selanjutnya adalah nasabah meninggal dunia, dan yang terakhir adalah ditutup oleh permintaan pengadilan atau pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya menjelaskan media pengkreditan rekening giro. Yang pertama, slip setoran. Slip setoran ini yaitu formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor. Diisi dengan perincian setorannya menurut jenis seperti tunai, cek, dan bilet giro. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah. Biasanya, bank memelihara dokumen ini sampai dengan dilakukannya rekonsiliasi bank. Contohnya, setoran clearing, media pengkreditan yang dilakukan oleh bagian giro, bukan oleh bagian lain. Yang kedua, slip kredit. Slip kredit yaitu dokumen yang menjelaskan pengkreditan kembali rekening pemegang kartu, yang membuktikan bahwa pemegang kartu telah mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual. Contohnya, CN masuk, transfer masuk ke rekening giro, atau dropping kredit ke rekening giro. Terima kasih. Perhitungan jasa giro. Yang pertama, berdasarkan saldo terendah. Dengan cara ini, jasa giro dihitung dengan memperhatikan saldo terendah dan mutasi giro yang terjadi dalam 1 bulan. Kemudian dikalikan dengan suku bunga bulanan yang telah ditetapkan oleh bank. Yang kedua, berdasarkan saldo harian rata-rata. Yang ketiga, berdasarkan saldo berjenjang atau disebut progresif. Rumusan perhitungan jasa giro adalah bunga sama dengan nominal dikali dengan rate dikali dengan hari bunga dibagi dengan 365. Contoh perhitungan jasa giro pada tanggal 1 bulan 7 2012, keterangannya setoran tunai, mutasi kreditnya 5 juta, di saldonya 5 juta. Pada tanggal 5 bulan 7 2012, setoran clearing, mutasi kreditnya 3 juta, saldonya menjadi 8 juta. Pada tanggal 5 bulan 7 2012, tarikan clearing, mutasi debitnya 4 juta, sehingga saldonya menjadi 4 juta. Pada tanggal 20 bulan 7 2012, setoran tunai, dimutasi kredit sebesar 10 juta, sehingga saldonya menjadi 14 juta. Pada tanggal 30 bulan 7 2012, tarikan tunai, dimutasi debit sebesar 7 juta, sehingga saldonya sebesar 7 juta. Pajak atas jasa giro dihitung apabila pengendapan saldo rata-rata dalam 1 bulan lebih besar dari 7.500.000. Untuk rata-rata saldo,
Rekening ini adalah 5 juta dikali dengan 4, ditambah 4 juta dikali dengan 15, ditambah 14 juta dikali dengan 10, ditambah lagi dengan 7 juta dikali dengan 2, sama dengan 234 juta. Dibagi dengan 31 hari menjadi 7.548.387,10 perharinya. Jasa gironya 7.548.387,10 tadi dikurangi dengan 1 juta dikali dengan 4% dari jasa giro dibagi dengan 365 dikali dengan 31 hari sama dengan 22,247. PPh-nya 20%, sehingga 20% dikali dengan 22,247 menjadi 4,449. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus perhitungan jasa giro, yaitu dengan bunga sama dengan nominal dikali rate dikali hari bunga dibagi dengan 365. Contoh perhitungan jasa giro, yaitu pada tanggal 1 Juli 2012 dengan keterangan setoran tunai dengan mutasi kredit yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan saldo 5 juta rupiah. Pada tanggal 5 yaitu dengan keterangan setoran clearing dengan mutasi kredit 3 juta dan saldonya berjumlah 8 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2012 dengan keterangan tarikan clearing dengan mutasi debit 4 juta rupiah dan saldonya berjumlah 4 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juli 2012 dengan keterangan setoran tunai, yaitu dengan mutasi kredit 10 juta rupiah dan saldonya sebesar 14 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah 30 Juli 2012 dengan keterangan tarikan tunai dengan mutasi kredit 7 juta rupiah dan saldonya berjumlah 7 juta rupiah. Nah, pajak atas jasa giro dihitung apabila pendapatan saldo rata-rata dalam satu bulan lebih besar dari Rp7.500.000. Rata-rata saldo untuk rekening ini adalah 5 juta dikali 4 ditambah 4 juta dikali 15 ditambah dengan 14 juta dikali 10 ditambah dengan 7 juta dikali 2 sama dengan 234 juta rupiah. Dan dibagi dengan 31 hari sama dengan 7.548.387,10 perharinya. Dengan jasa giro yaitu 7.548.387,10 dikurangi 1 juta rupiah dikali 400 jasa gironya dibagi dengan 365 dikali dengan 31 hari dan memperoleh yaitu sebesar 22.247 dengan PPh 20% yaitu sama dengan 20% dikali 22.247 sama dengan 4.449. Selanjutnya saya menjelaskan penutupan rekening giro. Yang pertama, nasabah tercantum dalam blacklist BI. Kedua, menarik cek atau BG kosong 3 lembar dalam masa 6 bulan atau 1 lembar senilai 1 miliar. Rekening tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal atau ditutup bank. Yang ketiga, bank menerima perintah dari KP atau BI karena nasabah terlibat kasus kejahatan. Nasabah kehilangan cek atau BG yang belum digunakan dalam jumlah banyak. Yang keempat, atas permintaan sendiri. Yang terakhir, nasabah meninggal dunia. Terima kasih. Untuk transaksi di bawah ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Susilo, nasabah giro, Bank Sti Perbanas, selama bulan April 2015. Pada tanggal 1 April, Susilo, nasabah, datang ke BS Sti Perbanas membuka rekening giro dengan cara setor tunai sebesar 1 juta. Kemudian Susilo memberi buku, cek atau BG sebesar 50.000 atas transaksi pembelian buku, cek atau BG nasabah setoran tunai. Untuk jurnal transaksinya, DR kas sebesar 1.050.000. Untuk kreditnya, CR Giro Susilo sebesar 1 juta dan CR barang cetakan sebesar 50.000.
Pada tanggal 5 April, Susilo setor tunai untuk giro sebesar 500.000. Untuk jurnal transaksi, DR kas sebesar 500.000 di debit dan di kreditnya CR giro Susilo sebesar 500.000. Untuk tanggal 10 April, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Surabaya sebesar 1.500.000 di dalamnya efektif hari ini dan tidak ditolak. Jurnal transaksinya di debit DR giro pada BI sebesar 1.500.000, untuk kreditnya CR giro Susilo sebesar 1.500.000. Pada tanggal 15 April, Susilo menarik ceknya nomor 1124 sebesar 500 untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah giro Bank Stiperbana Surabaya. Untuk jurnal transaksi, DR giro Susilo sebesar 500.000 di debit dan di kreditnya CR giro Samsudin sebesar 500.000. Tanggal 17 April, hari ini Susilo transfer dana ke BS Stiperbanas Cabang Malang. Dananya didebet dari gironya sebesar 1 juta. Untuk jurnal transaksi, di debit DR giro Susilo sebesar 1 juta. Dan di kredit CR RAK Cabang Surabaya sebesar 1 juta. Tanggal 20 April, Susilo melakukan setoran untuk rekening gironya sebesar 750.000 tunai. Jadi jurnal transaksinya DR kas di debit sebesar 750.000 dan di kredit CR gironya sebesar 750.000. Selanjutnya adalah terjadi transaksi pada tanggal 25 April, yaitu Bank Stip terima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar Rp1.200.000 untuk keuntungan giro Susilo. Dan jurnal transaksinya adalah RAK cabang Cirebon pada giro Susilo sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya adalah 27 April, Susilo transfer ke cabang Bandung sebesar 2 juta dan dananya didebet dari rekening gironya. Dan jurnal transaksinya adalah giro Susilo pada RAK cabang Bandung sebesar 2 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah diketahui jasa giro 12% PA diberikan untuk saldo terendah 1 juta. Selanjutnya adalah jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulannya. Selanjutnya adalah PPh 20% dan biaya administrasi yaitu 55.000 setiap bulannya. Dan terdapat jurnal transaksinya pada tanggal 30 April yaitu bunga giro pada giro Susilo sebesar 10.000. Selanjutnya adalah giro Susilo pada hutang pajak yaitu sebesar 2.000. Selanjutnya adalah giro Susilo pada pendapatan operasional lainnya sebesar Rp5.000. Salinan mutasi giro nasabah AN Tuan Susilo periode 1 April sampai dengan 30 April. Pada tanggal 1 April, keterangan setor tunai di kredit sebesar 1 juta, saldonya sebesar 1 juta. Untuk tanggal 5 April, setoran tunai di kredit sebesar 500 sehingga saldonya menjadi 1.500.000. Pada tanggal 10 April, setoran clearing di kredit sebesar 1.500.000. Saldonya menjadi 3 juta. Pada tanggal 15 April, pengambilan sehingga di debit sebesar 500.000. Saldonya menjadi 2.500.000. Tanggal 17 April, transfer keluar di debit 1 juta. Saldonya tinggal 1.500.000. Pada tanggal 20 April, setoran tunai di kredit sebesar 7.500.000. Saldonya menjadi 2.250.000. Pada tanggal 25 April, transfer masuk sebesar 1.200.000. Saldonya menjadi 3.450.000. Sehingga pada tanggal 27 April, transfer keluar di debit sebesar 2 juta, saldonya tinggal 1.450.000. Untuk tanggal 30 April, bunga giro di kredit sebesar 10.000 sehingga saldonya menjadi 1.460.000. Untuk PPh-nya di debit sebesar 2.000, saldonya menjadi 1.458.000.
Untuk beban adminnya 5.000, sehingga ditaruh di debit. Untuk saldonya menjadi 1.453.000. Selanjutnya, di sini terdapat overdraft, yaitu pada tanggal 3 Mei 2015 terjadi penarikan giro oleh Susilo sebesar 3.358.500. Bila bank menyetujui, maka penarikan dapat dilakukan dan berarti terjadi saldo negatif sebesar 1.950.000. Untuk menutup saldo tersebut, bank memberikan kredit overdraft atau cerukan sebesar 2.050.000 yang dikurangi biaya provisi 60.000 dan biaya administrasi 40.000. Dan jurnal transaksinya pada tanggal 3 April yaitu dengan debit kredit yang diberikan 2.050.000 pada pendapatan provisi kredit yaitu 60.000, pendapatan operasional lainnya 40.000 dan giro Susilo 1.950.000. Selanjutnya adalah debit giro Susilo dengan nominal 3.358.500 pada kas 3.358.500. Selanjutnya di sini terdapat salinan mutasi giro nasabah atas nama Tuan Susilo pada tanggal 1 April hingga 3 Mei 2015. Terima kasih sudah menyimak video kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.